Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah hadirin, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul muhadharah kajian kita pada malam hari ini insyaallah taala, sikap seorang muslim terhadap pemerintahnya. Sikap seorang muslim terhadap pemerintahnya. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting, dan dari sana nampak bagaimana manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam sikap mereka terhadap pemimpin, penguasa dan pemerintah mereka. Bagaimana bimbingan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para ulama ussalaf di dalam perkara ini, yang mana hal tersebut sebenarnya sangat jelas dan terang sekali. Namun dikarenakan banyaknya syubhat, dikarenakan terlalu banyaknya kerancuan di mana-mana dan salah di dalam memahami makna-makna ayat-ayat Al-Quran maupun hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta tidak memperhatikan bagaimana para ulama dari kalangan as-salafus salih di dalam permasalahan yang seperti ini. Maka penting untuk kita jelaskan, penting untuk kita paparkan, supaya tidak ada lagi kerancuan, tidak ada lagi kesamaran, dan kaum muslimin berada di atas bimbingan yang benar, petunjuk yang lurus, di atas naungan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafun as-salih. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama akan pentingnya peran adanya seorang penguasa, adanya seorang pemimpin di suatu negeri.
adanya yang memerintah negeri tersebut, mengatur dan menjadi pemimpin serta pemerintah di dalamnya. Dan itu adalah perkara yang mau tidak mau hendaknya ada di dalam suatu wilayah, di dalam suatu kota, di dalam suatu negara, agar di tempat tersebut, di wilayah tersebut, di kota atau negeri tersebut berjalan dengan teratur dan bisa terkendali. Nah, sebab apabila tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menjadi pemimpin, tidak ada yang menjadi penguasa, maka tentunya akan berpengaruh di dalam tatanan kehidupan suatu masyarakat, akan memberikan pengaruh negatif terhadap keberadaan suatu bangsa dan negara manakala pemimpinnya dan penguasanya tidak ada. Oleh karena itu, kita bisa melihat bagaimana peran seorang pemimpin, peran seorang penguasa, peran seorang pemerintah di dalam perkara ini, di dalam mengatur, mengendalikan dan memberikan kemaslahatan bagi manusia dan terlebih lagi kepada kaum muslimin. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya, beliau mengatakan, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih fa in amara bi taqwallahi wa adala kana lahu bidzalika ajrun wa in ya'maru bi ghairihi kana alaihi minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya imam, yaitu penguasa dan pemimpin di suatu negeri, merupakan tameng perisai yang mana rakyat atau mereka yang dipimpin berperang dari balik mereka dan terjaga diri-diri mereka dari belakang pemimpin tersebut. Maka kalau mereka memerintah dengan ketakwaan kepada Allah dan bersikap adil, maka dia akan mendapatkan pahala dengan hal tersebut. Namun jikalau mereka memerintahkan sebaliknya, maka dia akan mendapatkan dosa karena hal tersebut. Nah, maka di dalam hadits yang mulia ini menunjukkan akan kedudukan seorang pemimpin, seorang penguasa dan adanya pemerintah di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah manusia, itu dari perkara yang sangat dibutuhkan sekali. Nah, oleh karenanya kalau kita melihat di dalam nusus syariah, di dalam nas-nas syariat disebutkan dan dibahas oleh para ulama akan adanya pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya, akan berpengaruhnya seorang penguasa di suatu negeri terhadap mereka-mereka yang di bawah kekuasaannya. Nah, dan kalau kita melihat di dalam bahasa syariat, seorang pemimpin, seorang penguasa, atau dalam artian yang lebih luas lagi pemerintah, maka dibahasakan di dalam bahasa syariat dengan waliul amr. Dibahasakan di dalam bahasa syariat dengan waliul amr. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 59. Di surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan ulil amr di antara kalian. Siapa yang dimaksud dengan ulil amr di dalam ayat ini? Para ulama beragam di dalam memberikan penafsiran. Namun keseluruhan dari penafsiran para ulama tersebut tidak keluar dari dua perkara. Yang pertama adalah al-ulama wal umara. Para ulama dan para pemimpin, para penguasa kaum muslimin. Itu yang dimaksud dengan waliul amr sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya dan selainnya dari kalangan para ulama ahli tafsir. Nah,
Dan sebagian ulama ada yang lebih merojihkan, seperti Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, merojihkan bahwa yang dimaksud dengan waliul amr yang lebih ditekankan untuk mentaati mereka adalah pemimpin, penguasa, yaitu pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin. Dan itu juga yang dirojihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala tatkala menjelaskan bagaimana ya ketaatan yang mesti kita berikan kepada seorang waliul amr, yakni yang dimaksud adalah penguasa dan pemerintah kaum muslimin, sebagaimana beliau sebutkan di dalam kitabnya Fathul Bari, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitabnya Fathul Bari. Maka daripada itu, seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang pemerintah, tatkala mereka ditaati, maka sudah merupakan kewajiban kita untuk memuliakan mereka. Sudah menjadi kewajiban kaum muslimin untuk menghormati dan memuliakan mereka. Dan perlu dijelaskan ya perkara ini, ya sebab terkadang ada sebahagian orang-orang yang mengingkari adanya penguasa atau pemimpin atau pemerintah saat ini dengan nama atau sebutan waliul amr. Ya, mereka hanya membatasi dengan para ulama, orang-orang yang berilmu. Naam, itu menurut penafsiran sebagian ulama. Namun ada juga yang menafsirkan, bahkan lebih merojihkan, bahwa yang dimaksud dengan waliul amr adalah pemimpin, penguasa, atau dalam hal ini adalah pemerintah kaum muslimin. Iya. Maka ini dari perkara yang perlu kita pahami. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah barang tentu kita pahami bersama, pemimpin kita, penguasa dan pemerintah kita seperti di negeri kita ini, ya tentunya dimaklumi bersama, di negeri Indonesia ini, yang memimpin kita, yang menjadi penguasa kita, yang menjadi pemerintah kita, dia bawah naungan Bapak Presiden Joko Widodo misalnya, dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, ya, dan seluruh jajaran-jajarannya. Mereka lah penguasa kita, mereka lah pemimpin kita, ya, dan mereka lah pemerintah kita. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai seorang muslim kita perlu tahu bagaimana sikap kita kepada pemimpin kita, bagaimana sikap kita terhadap penguasa kita, dan bagaimana sikap kita terhadap pemerintahan kita, agar jangan sampai kita salah dalam bersikap, akhirnya kita pun tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, dari kesempurnaan agama kita, agama Islam tidak meluputkan perkara yang satu ini. Iya, tidak meluputkan perkara yang satu ini. Dijelaskan dan dijabarkan bagaimana sikap seorang muslim seharusnya terhadap pemimpinnya, bagaimana sikap seorang muslim semestinya terhadap penguasa dan pemerintahnya. Dan kalau kita lihat nas-nas di dalam Al-Quran maupun hadits Nabi SAW sangat indah menjabarkan perkara ini. Maka di sini kami ingin menerangkan kepada hadirin seluruhnya sebagai nasihat bagi kita semuanya, bagaimana sikap kita, sikap seorang muslim terhadap pemerintahnya. Yang pertama dari perkara yang perlu kita ketahui dan perkara yang perlu kita jalankan, bahkan wajib untuk kita berikan kepada penguasa kita adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kita selama mereka tidak memerintah kepada maksiat. Ini catatannya, selama mereka tidak memerintah kepada maksiat kepada Allah. Sebab kalau mereka memerintah kepada maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat di dalam perkara maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam haditsnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan hanya di dalam perkara yang ma'ruf saja. Tidak ada ketaatan kalau dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan kalau dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca ayat di surat An-Nisa ayat 59 tadi, di mana Allah menyebutkan
bahwa kewajiban mentaati Allah, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasula, dan taatlah kepada Rasul. Kemudian tatkala disebutkan kepada ulil amr, Allah tidak menyebutkan fi'il wa atiu, tetapi diikutkan saja wa ulil amri minkum. Tidak diulangi fi'ilnya. Padahal disebutkan sebelumnya atiullah, disebutkan kata atiu. Kemudian wa atiur rasul, disebutkan lagi kata atiu, taatlah kepada Rasul. Tetapi ketika menyebutkan ulil amr, dikatakan apa? Wa ulil amri minkum. Tidak disebutkan fi'il atiu. Ini memberikan isyarat, kata para ulama, bahwa ketaatan kepada waliul amr, ketaatan kepada penguasa pemerintah, itu di dalam perkara yang urusannya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah. Artinya bukan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dari kewajiban pertama yang harus kita pahami. Dan perlu kita ketahui, ini merupakan dari usul as-salafiyah, usul pokok akidah dan manhaj ahlus sunnati wal jamaah salafiyin, yang mereka berada di atasnya, dan itu menjadi karakteristik mereka. Apa itu? As-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, mendengar dan taat kepada waliul amr, penguasa kaum muslimin. Yang mana manhaj ini, usul ini, akidah ini diselisihi oleh banyak kelompok yang menyimpang dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah di dalam perkara ini. Ya, bahkan dari hal tersebut mereka menuduh ahlus sunnati wal jamaah sebagai ulama penjilat penguasa. Nauzubillah. Mereka menuduh kaum muslimin, menuduh ahlus sunnah wal jamaah seperti itu. Tatkala mungkin nampak ahlus sunnah wal jamaah membela penguasanya, membela pemimpinnya, mendengar dan taat kepada penguasanya, maka mereka pun menuduh ahlus sunnah wal jamaah dengan tuduhan yang tidak-tidak. Padahal ketaatan kepada waliul amr itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, karena bagaimana kalau misalnya suatu masyarakat di sebuah negeri tidak lagi taat kepada penguasanya, apa yang terjadi? Ya, jangankan itu, dalam lingkup yang lebih kecil saja, ya, ketika seorang diangkat menjadi pemimpin, kemudian tidak ditaati, maka akan menjadi kacau urusan di tempat tersebut. Makanya yang namanya pemimpin diangkat untuk ditaati. Sebagaimana seorang pemimpin di sebuah perusahaan misalnya, ketika mereka diangkat menjadi pemimpin, maka ditaati. Ya, untuk apa diangkat menjadi pemimpin kalau tidak ditaati? Sebagaimana kalau dalam lingkup yang lebih kecil lagi, dalam sebuah keluarga, suami adalah pemimpin. Bayangkan kalau istri tidak lagi taat kepada suaminya, apa yang terjadi dalam rumah tangga tersebut? Seorang anak wajib taat kepada orang tuanya. Bayangkan kalau seorang anak sudah tidak taat lagi kepada orang tuanya, apa kiranya yang terjadi? Nah, bagaimana lagi kalau dalam lingkup yang lebih besar, suatu masyarakat, rakyat tidak lagi taat, mendengar dan taat kepada penguasanya, apa yang terjadi? Ya, nah ini harus dipikirkan. Nah, manakala seorang ingin melakukan pemberontakan dari perkara-perkara yang tidak diridhoi di dalam Islam, ya, kalau terjadi kesalahan, terjadi kekeliruan, maka kesalahan tersebut diobati, diberikan nasihat-nasihat. Bukan artinya kita langsung mencabut ketaatan dari mereka. Sebagaimana ketika kita diwajibkan taat sama orang tua di rumah kita, apakah pada saat orang tua kita melakukan maksiat atau memerintah kepada maksiat atau bahkan kesyirikan, kemudian kita langsung mencabut ketaatan dari mereka? Tentu tidak, kan? Tentu tidak. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jikalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku padahal dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu terhadapnya, jangan kau taati dalam urusan itu. Kalau dalam maksiat, kesyirikan kepada Allah, jangan taati. Tapi dalam urusan yang lain tetap ditaati. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan keduanya dengan pergaulan yang baik. Ini dalam lingkup yang kecil saja. Bagaimana lagi dengan lingkup yang lebih besar?
Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari perkara yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim, ya, bahwasanya seorang manakala diangkat menjadi seorang pemimpin, manakala diangkat menjadi seorang penguasa, dari keharusannya mesti ditaati, mesti didengar dan dipatuhi apa yang dia perintahkan. Nah, dan terlalu banyak dalil-dalil, ya, yang memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa kita, baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Hadis yang sangat terkenal misalnya hadis Irbad ibnu Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tatkala Nabi memberikan wejangan nasihat-nasihat yang berharga kepada para sahabat. Ketika itu para sahabat meminta wasiat khusus kepada Nabi SAW, wasiat perpisahan. Maka Rasulullah memberikan wasiatnya, usikum bitaqwallah azza wa jal. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. Kemudian wasiat yang kedua, wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abadun habasyi. Dan wasiatku yang kedua adalah mendengar dan taat kepada pemimpin pemerintah kalian, sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari keturunan Habasyi. Padahal di dalam Islam yang namanya budak tidak boleh memimpin, dia dipimpin. Ini isyarat dari Nabi, kalaupun mereka jadi pemimpin dan mereka zalim di dalam kepemimpinannya, maka kalian tetap mendengar dan taat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyu'mara bima'siyatin fa in amara bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kata Nabi, wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasanya, baik dalam perkara yang dia sukai maupun dalam perkara yang dia benci. Kata Nabi, ini bukan kata saya, kata Nabi SAW, baik dalam perkara yang dia sukai maupun dalam perkara yang dia tidak sukai. Illa ayyu'mara bimaksiyah, kecuali kalau dia memerintahkan kepada maksiat. Fa in amara bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Tapi kalau dia memerintahkan kepada maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat di dalam urusan tersebut. Tapi ingat, di dalam urusan itu bukan artinya ketika mereka berbuat maksiat kemudian kita langsung cabut ketaatan sama sekali, mutlak tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat. Bukan seperti itu. Di dalam urusan maksiat, naam, kita tidak mendengar dan taat, tetapi dalam urusan yang lain, demi kemaslahatan manusia kaum muslimin, tetap wajib mendengar dan taat. Tetap wajib mendengar dan taat kepada penguasanya. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam akidahnya, wa ta'atu li ulil amri, ketaatan kepada ulil amri, fima kana indallahi azza wa jalla mardiyan, itu dalam perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinab ma kana indallahi muskhitan, dan tidak mendengar dan taat kalau di dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Al-Muzani, salah seorang imam besar dari madhab Syafi'i. Ya. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani faqad ata Allah." Siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Wa man ata'ani wa man asani faqad asallah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'il amir faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada penguasanya, pemerintahnya, maka dia telah taat kepada saya, kata Nabi. Wa may ya'sil amir faqad asani. Namun siapa yang bermaksiat, tidak mentaati penguasanya, maka dia bermaksiat kepada saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah.
Bahkan Rasulullah menyebutkan salah satu pintu surga yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah manakala kita mentaati penguasa kita, mentaati pemimpin dan pemerintah kita. Rasulullah mengatakan, ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, Rabb kalian, wa sallu khamsakum, dan solatlah kalian, solat 5 waktu kalian, wa sumu syahrakum, dan lakukanlah puasa di bulan Ramadan kalian. Kemudian kata Nabi SAW, wa atu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat harta kalian, wa ati'u da amrikum, dan taatilah para pemimpin dan penguasa kalian. Maka kata Nabi SAW, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Lihat, salah satu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala manakala kita mentaati, ya, manakala kita mendengar dan taat kepada ulil amr, kepada penguasa kita. Dari urusan-urusan yang terkecil sampai urusan terbesar. Ya, jangan dikira perkara-perkara yang remeh mungkin dianggap sebagian orang itu bukan bahagian dari ketaatan. Tatkala kita melanggarnya itu berarti maksiat kepada Allah. Dalam urusan-urusan misalnya pada saat kita berkendaraan ada lampu merah, lampu hijau, lampu merah kita wajib berhenti, ya. Lampu kuning kita hati-hati dan seterusnya. Ini dari ketaatan dan demi tercipta kemaslahatan bagi manusia. Ya, ketika berkendaraan motor misalnya memakai helm, ya. Ini dari bentuk ketaatan. Nah, dan ini dihitung sebagai bentuk dari as-sam'u wa ta'ah. Dari perkara yang seperti ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari perkara yang menjadi kewajiban umat Islam adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpinnya selama mereka memerintahkan kepada maksiat. Apa? Selama mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Tapi kalau mereka memerintahkan kepada maksiat, kita tidak boleh taat dalam urusan maksiat itu. Tapi dalam perkara yang lain tetap kita taati, tetap kita jalankan ketaatan kepada mereka. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seharusnya ya kaum muslimin memperhatikan hak-hak penguasanya di dalam urusan ini. Jangan sampai gara-gara ya seorang pemimpin misalnya, penguasa atau pemerintah kita melakukan perbuatan-perbuatan atau tindak tanduk yang mungkin bertentangan dengan syariat, ya, mungkin melakukan perkara yang merugikan kaum muslimin, kemudian kita langsung mencabut ketaatan dari mereka. Ya, kalau mereka mungkin melakukan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan yang itu zalim, ya, melegalkan misalnya miras misalnya, ya, kemudian kita langsung mencabut ketaatan dari mereka, ini tidak boleh. Ya, dalam urusan itu kita tidak wajib mendengar dan taat, tapi dalam perkara yang lain itu tidak boleh. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan di dalam hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, dan itu sangat cocok ya kepada mereka-mereka yang hidup di akhir zaman seperti kita ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Yakunu ba'di a'immah, akan datang sepeninggal saya para pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, la yahduna bihudaya, mereka itu tidak mengambil petunjukku, wala yastannuna bi sunnati, mereka tidak mengambil sunnahku, berpegang dengan sunnahku. Kemudian perhatikan sabda Nabi, dengarkan sabda Nabi, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins, dan akan ada pemimpin-pemimpin yang hati-hati mereka seperti hati-hati syaitan berada dalam jasmani manusia. Nabi sampai menggambarkan seperti itu. Lihat, akan ada pemimpin yang seperti itu, kata Nabi SAW. Lalu sahabat tanya, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah? Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana saya berbuat in adraktu dzalik, kalau aku mendapati zaman yang seperti itu, pemimpinnya seperti itu. Lihat jawabannya Nabi SAW. Apakah Nabi menasihatkan kepada umat Islam, oh kalau begitu kamu kudeta saja kepada penguasa, kamu lakukan demonstrasi, kamu cela penguasamu? Apakah seperti itu? Lihat bimbingan Nabi SAW. Ketika ditanya seperti itu, apa kata Nabi? Tasma'u wa tuti wa in duriba dhahruka wa ukhida maluk. Isma' wa ati.
Kata Nabi apa? Dengar dan taat kepada penguasamu, sekalipun punggungmu harus dipukul dan sekalipun hartamu harus diambil. Dengar dan taat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mau dikemanakan hadits-hadits yang semacam ini? Ya, mau dikemanakan hadits-hadits semacam ini? Nah, sebagian orang mengatakan, wah itu Ustaz, hadits-hadits seperti itu ditujukan kepada waliul amr yang menerapkan hukum Islam. Kalau kita tidak menerapkan hukum Islam, tidak wajib taat. Siapa bilang? Dari mana Anda mengatakan seperti itu? Mana dalilnya? Kita tantang, bawakan satu dalil atau sepenggal dalil yang menunjukkan bahwasanya ketaatan hanya ada pada penguasa yang menerapkan hukum Islam. Datangkan satu dalil. Dan mereka tidak akan bisa mendatangkannya. Nabi sudah mengisyaratkan. Nah, ketika mereka berlaku seperti itu, apakah berhukum dengan hukum Islam? Kata Nabi juga, akan ada penguasa-penguasa yang dia akan mengakhirkan solat-solat mereka. Saya tanya, apakah mengakhirkan solat bahagian dari hukum Islam? Bukan, ya kan? Tapi ketika Nabi ditanya, apa kata Nabi SAW? Apakah kita tetap solat di belakang mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sallu, solatlah di belakang mereka. Fa in asabu falakum walahum, wala in akhtau falakum wa alaihim. Kalau imam kalian, pemimpin kalian benar solatnya, maka pahalanya bagi kalian dan bagi pemimpin kalian. Tapi kalau pemimpin kalian salah di dalam solatnya, maka pahalanya bagi kalian, dosanya ditanggung pemimpin kalian. Kita tidak ada dosa. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap wajib menjalankan apa? Ketaatan kepada pemimpin kita, ketaatan kepada penguasa kita, dan kita tidak boleh mencabut ketaatan dari mereka. Tidak boleh mencabut ketaatan dari mereka. Nah, ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian yang kedua, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sikap seorang muslim terhadap pemimpinnya adanya usaha untuk memberikan nasihat kepada penguasa. Usaha memberikan nasihat kepada pemimpin dan penguasa kita. Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Sahabat tanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasul? Maka Rasul mengatakan apa? Lillahi, untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya. Wali rasulihi, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, untuk penguasa kaum muslimin. Wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum. Untuk kaum muslimin secara umum. Ya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, innallaha yardolakum thalatha, sesungguhnya Allah ridho kepada kalian 3 perkara. Salah satunya kata Nabi SAW, wa antunasihu man wallahu amrakum. Yang perkara termasuk perkara yang diridhoi oleh Allah adalah tatkala kalian memberikan nasihat kepada orang-orang yang mengatur urusan kalian. Siapa mereka? Pemerintah kita, penguasa dan pemimpin kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan, ya. Dan ini dari hak pemimpin dan penguasa kita yang mesti kita jalankan. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, di dalam sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau menerangkan apa itu nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Kata beliau rahimahullahu taala, amman nasihatu li a'immatil muslimin. Adapun menasihati penguasa kaum muslimin, fahubbu salahihim, maka itu terjadi dengan cinta terhadap kebaikan mereka. Suka kalau mereka menjadi salih. Wa rusdihim, suka kalau mereka mendapatkan petunjuk. Wa adlihim, suka kalau mereka berbuat adil. Wa hubbi ijtima'il ummah alaihim, dan suka manakala masyarakat kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan mereka. Wattadayyun bi ta'atihim fi ta'atillah, dan kita beragama dengan mentaati pemimpin kita sebagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bughdhu liman ra'al khuruja alaihim, dan kita benci orang yang membolehkan untuk memberontak kepada kaum muslimin. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan juga dari bahagian nasihat tatkala kita menolong dan membantu mereka dalam kebenaran, mentaati mereka di dalam kebaikan, dan mengingatkan mereka di dalam kebenaran dan kebaikan, tentunya dilakukan dengan lemah lembut,
tentunya dilakukan dengan cara yang lemah lembut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui, menasehati pemimpin, penguasa tidak sama seperti kita menasehati teman kita. Ya, karena kedudukan mereka berbeda. Mereka penguasa, mereka pemimpin, mereka pemerintah. Berbeda kedudukan mereka. Nabi katakan apa? Anzilun nasa manazilahum. Dudukkanlah manusia itu seperti kedudukan mereka. Pemimpin beda kedudukannya dengan rakyat biasa. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya perhatikan bimbingan Nabi ketika menasehati kaum muslimin. Menasehati apa? Penguasa kaum muslimin. Kata Nabi SAW, man arada ayyan sahalidi sultanin fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati penguasanya, pemerintahnya, jangan tampakkan terang-terangan. Jangan, kata Nabi SAW, walakin liyakhudhu biyadih, akan tetapi hendaknya dia ambil tangannya, wal yakhlu bih, hendaknya dia memberikan nasihat empat mata saja. Jangan terang-terangan. Fa in qubila minhu fadak, kalau diterima hal tersebut maka alhamdulillah, itulah yang diharapkan. Wa illa qad addal ladzi ma alaih. Tapi kalau tidak, maka dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Abi Asim dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, jadi beda menasihati penguasa dengan menasihati yang lain. Ya. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin ya di zaman kita ini tidak ada pemimpin sekejam dan sezolim Firaun. Ya kan? Fir'aun laknatullah alaih sampai berani mengatakan saya Tuhan kalian. Fir'aun dalam keputusan dan ketetapan di pemerintahannya, dia mengatakan apa? Kalau ada anak laki-laki yang lahir harus dibunuh, sementara anak perempuan dibiarkan hidup. Kejamnya Fir'aun itu. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, perhatikan, tatkala Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun, apakah Allah perintahkan, Musa, Fir'aun, Musa, Harun, kamu kerahkan Bani Israel, berontak Fir'aun? Apakah seperti itu? Ternyata tidak, Pak. Perhatikan di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun, penguasa yang zalim tersebut, sesungguhnya dia melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah apa? Nasihatilah Fir'aun itu, ucapkan kata-kata yang lembut. Subhanallah. Sampai Fir'aun yang zolimnya sebegitunya, tetapi Allah katakan apa? Faqula lahu qawlan layyina, ucapkan ucapan yang lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, barangkali dia mau mengingat atau takut kepada Allah. Nah, pemimpin kita tidak sezolim Fir'aun, tapi luar biasa pedasnya kalimat-kalimat yang didapatkan penguasa dan pemerintah kita pada saat ini. Tatkala mungkin terjadi kesalahan atau terjadi keteledoran, harus kita lihat hak-hak kita di sini, ya. Dan kita harus pandai melihat kedudukan kita dan penguasa kita. Bukan artinya kita membenarkan semua yang mereka lakukan, pemerintah kita, penguasa kita dengan segala kekurangannya, namun tetap kita muliakan mereka. Kita doakan semoga Allah meluruskan mereka. Begitulah sikap orang Islam. Ini jamaah sekalian, bukan artinya kita mencaci maki, yang taunya mencaci maki, menjelek-jelekkan di mimbar-mimbar. Ini apa ini? Ya, bukan dari manhaj Ahlus Sunnah. Tapi justru kita doakan mereka. Kalau kita caci maki mereka, apakah penguasa kita berubah? Penguasa kita berubah dengan kita caci maki mereka? Tidak. Tapi kalau kita doakan mereka, apakah mungkin berubah? Mungkin berubah. Kalau begitu kenapa kita tidak doakan mereka? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan. Makanya dari perkara yang menjadi sikap seorang muslim terhadap pemerintahnya berikutnya, senantiasa mendoakan penguasa mereka. Makanya disebutkan ya dari seorang imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fis sultan." Kalau seandainya saya punya doa yang pasti dikabulkan, maka doa itu tidak akan aku peruntukkan kecuali hanya untuk penguasaku.
Kenapa begitu? Karena kalau baiknya penguasa, baiknya semua alam semesta ini. Dengan jeleknya penguasa, maka jelek pula yang lainnya. Maka kalau aku punya doa yang mustajabah, pasti dikabulkan, maka aku tidak akan peruntukkan kecuali terhadap penguasaku. Dan ciri ahlus sunnah, manakala kamu lihat dia suka mendoakan kebaikan penguasanya. Makanya dari perkara yang sering dan hampir kami tidak pernah mendengar kalau Syekh rahimahullah taala, guru kami Syekh Muhammad bin Abdullah Imam rahimahullah, tatkala berkhutbah, di akhir khutbahnya selalu beliau menyampaikan mendoakan kepada penguasanya. Dan itu kami dengarkan pada setiap khutbah yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan apa? Allahumma aslih ulata umurina. Ya Allah, perbaikilah waliul amr, pemerintah, penguasa kami. Lihat, itulah sikap seorang muslim, mendoakan penguasanya. Ya, bukan malah kita mencaci maki, menyebutkan kejelekan-kejelekan. Apakah bisa berubah penguasa kita dengan hal tersebut? Doakan mereka. Nasihat tetap kita sampaikan, nasihat tetap kita berikan. Adanya keteledoran, kekurangan, kezoliman, keputusan yang mungkin merugikan kaum muslimin, kita anggap itu dan kita tidak setujui hal tersebut. Tetapi jangan sampai kita menjelek-jelekkan penguasa kita di mimbar-mimbar Jumat. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita menyelisihi manhaj Rasulullah SAW, manhaj kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah di dalam perkara yang seperti ini. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebenarnya masih banyak sikap seorang muslim terhadap penguasa, namun waktu yang membatasi kita. Nah, semoga dengan apa yang sedikit ini bisa memberikan nasihat bagi diri kami sendiri, bisa memberikan nasihat bagi kaum muslimin, bagi ikhwah seluruhnya. Semoga bisa bersikap baik di dalam perkara yang seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Dan kita doakan kepada penguasa kita, kepada presiden kita, semoga Allah luruskan mereka, semoga Allah perbaiki mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berkah di negeri kita ini, dan kita pun hidup aman dengan sentosa di negeri kita ini, negeri Indonesia Raya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada semuanya. Nah, demikian kajian kita yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.